Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, kakak Kong Cheng, apakah Chu Feng dan yang lainnya menyebabkan kamu cedera? Kong Zeng segera berjalan ke arah Kong Cheng dan bertanya. Tidak, bukan mereka. Ini disebabkan oleh monster itu. Namun, luka aku ini tidak sengaja disebabkan oleh monster itu, tapi sebaliknya, itu karena aku ceroboh, kata Kong Cheng. Monster, mendengar kata-kata itu, Tetua Agung Kong Heavenly Clan mengalihkan pandangannya ke arah air kolam yang bergelombang. Wush! Tiba-tiba saja dengan pergeseran tubuhnya dan kepakan pakaiannya, ia terjun langsung ke dalam air kolam yang dipenuhi riak-riak energi yang bergelombang. Seperti yang diharapkan dari True Immortal, pikir Chu Feng. Melihat adegan itu, tatapan Chu Feng berubah. Lokasi di mana Tetua Agung dari Kong Heavenly Clan yang terhormat itu masuk ke dalamnya, itu adalah sumber daya pusat ledakan. Meskipun masih ada riak-riak energi yang menakutkan yang mendatangkan malapetaka di wilayah itu, yang menyebabkan Chu Feng dan yang lainnya tidak berani mendekati lokasi itu, namun Tetua Agung Kong Heaven Clan mampu sepenuhnya mengabaikan riak-riak energi yang bergelombang keras. Chu Feng, bukankah kamu sangat arogan sebelumnya? Kenapa kamu diam sekarang? Dan kamu, dasar bajingan. Apakah kamu tidak menempatkan klan surgawi Kong kami di mata kamu? Apakah kamu memandang rendah bloodline surgawi kami? Kenapa kamu tidak bertindak kuat dan sombong sekarang? Kong Zeng tiba di depan Chu Feng dan yang lainnya, dan mulai melambaikan tangannya sambil mengecam mereka. Penampilannya persis seperti seekor anjing yang mengancam yang lain dengan mengandalkan kekuatan tuannya. Cui, tepat pada saat itu, Zhao Hong sebenarnya meludahi Kong Zeng. Semuanya terjadi terlalu cepat. Selain itu, bahwa Kong Zeng tidak pernah mengharapkan Zhao Hong berani meludahinya dalam situasi seperti itu. Dengan demikian ia tertangkap basah, dan ludah Zhao Hong mendarat langsung di wajahnya. Kamu, dasar bajingan, aku akan mengalahkanmu sampai mati, ucal Kong Zeng dengan sangat marah. Dia mengayunkan lengannya, dan melepaskan tamparan kejam ke pipi Zhao Hong. Namun, seketika saja ledakan opresif tiba-tiba melanda. Kong Zeng mengeluarkan suara aduh, dan kemudian mulai berguling-guling di udara. Dia dikirim terbang beberapa meter dari Chu Feng dan yang lainnya. Pada saat itu, jangankan Kong Zeng, bahkan Chu Feng dan yang lainnya tampak terkejut di wajah mereka. Alasan untuk itu adalah, karena kekuatan yang menindas itu datang dari belakang Chu Feng, yaitu dari para ahli klan surgawi Kong. Apakah kamu semua sudah gila? Mengapa kamu semua menyerang aku alih-alih merawat mereka? Ucap Kong Zeng sambil merangkak kembali. Karena dia sangat marah, dia pun benar-benar berbicara dengan kasar kepada seniornya. Kong Zeng, jangan kasar. Tepat pada saat itu, ahli tingkat immortal sejati telah terbang keluar dari kolam, dan kembali ke tempat dia sebelumnya berdiri. Tetua Agung, bukan karena junior ini kasar, melainkan senior itu yang menggertak aku. Wanita jalang sialan itu menggangguku. Namun alih-alih membantu aku merawat perempuan jalang itu, mereka malah membantunya. Aku benar-benar, Kong Zeng yang berlutut di udara itu berbicara dengan ekspresi penuh dengan keluhan. Kong Zeng, apa yang aku maksud bahwa kamu tidak boleh bersikap kasar terhadap teman kecil Chu Feng dan teman-temannya, kata Tetua Agung itu. Apa? Mendengar kata-kata itu, tubuh Kong Zeng langsung bergetar. Kemudian, matanya terbuka lebar, dan mulutnya membeku. Penampilannya seperti disambar petir. Dari penampilannya itu menunjukkan bahwa, dia benar-benar tercengang. Situasi macam apa ini? Bukankah dia meminta agar para tetua ini datang, itu agar mereka bisa mengatasi Chu Feng dan yang lainnya? Namun sekarang, mengapa para senior ini tidak membantunya membalas dendam, dan malah mulai mengurusi dirinya? Teman-teman kecil, pria tua ini bernama Kong Sun Lian. Aku adalah tetua agung dari klan surgawi Kong. Aku tahu tentang semua kesalahpahaman yang telah terjadi antara kamu dan klan surgawi Kong kami. Di sini atas nama klan surgawi Kong kami, pria tua ini meminta maaf kepada 3 teman kecil. Aku berharap bahwa 3 teman kecil tidak akan mengambil kesalahan kita ke dalam hati, ucap Kong Sun Lian. Saat Kong Sun Lian berbicara, dia sebenarnya membungkuk kepada Chu Feng, Wang Qiang, dan juga Zhao Hong. Tuan Tetua Agung, apa yang kamu, seru Kong Cheng dan Kong Zeng yang benar-benar terpana.
Orang ini di sini adalah Kong Sunlian, tetua agung dari klan Surgawi Kong. Di antara orang-orang dari klan Surgawi Kong, dia adalah keberadaan status yang tak tertandingi. Dengan senioritas yang dimilikinya, bahkan ketua klan Kong Heavenly Clan harus menghormati dia. Belum pernah mereka melihat dengan karakter agung ini, itu akan merendahkan kepalanya kepada orang lain. Itu hanya sesuatu yang mustahil. Selanjutnya, dia menurunkan kepalanya kepada 3 orang dari generasi muda. Kalian berdua diamlah. Kalian berdua telah berjalan-jalan di luar sepanjang tahun. Kemungkinan besar kamu masih belum tahu tentang prestasi masa lalu teman-teman kecil Chu Feng, Wang Qiang, dan juga Zhao Hong. Meskipun kalian semua adalah anggota generasi muda, tapi hanya ada tahun cahaya antara kalian berdua dan mereka bertiga. Tepat pada saat itu, transmisi suara memasuki telinga Kong Zeng dan Kong Cheng. Transmisi suara itu dari tetua klan Kong Heavenly Clan. Dia juga orang yang telah menyerang Kong Zeng sebelumnya. Tuan Tetua, kami, Kong Cheng dan Kong Zeng merasa benar-benar bingung. Mereka berdua telah mendengar tentang hal-hal tentang Chu Feng. Dan bahkan, mereka telah mendengar banyak hal tentang dirinya. Namun jika mereka menilai hanya dengan hal-hal yang telah dilakukan Chu Feng di masa lalu, itu seharusnya tidak ada alasan bagi tetua ini untuk mengatakan bahwa mereka berdua tidak dapat dibandingkan dengan Chu Feng, dan juga tidak masuk akal bagi tetua agung mereka untuk meminta maaf, bahkan membungkuk hormat kepada Chu Feng, Wang Qiang, dan juga Zhao Hong. Meskipun Kong Cheng dan Kong Zeng sama-sama individu yang panas, tapi mereka berdua tidaklah bodoh. Pada saat itu, mereka berdua menyadari bahwa sepertinya mereka tidak tahu tentang hal-hal tertentu. Kemudian, tetua yang telah mengirim transmisi suara kepada Kong Zeng dan Kong Cheng mulai menceritakan kepada mereka, apa yang terjadi di gundukan makam yang sangat terpencil. Setelah mengetahui bahwa Chu Feng, Zhao Hong, dan Wang Qiang telah berhasil mendapatkan warisan Grandmaster Kai Hong di gundukan makam yang sangat terpencil di hadapan semua ahli, dan bahwa mereka bahkan berhasil menyelamatkan semua karakter besar yang ada dari Infant Soul Sect, Kong Cheng dan Kong Zeng merasa seolah-olah pikiran mereka benar-benar kosong. Mereka tidak berani mempercayai itu semua. Namun setelah melihat cara tetua agung mereka memperlakukan Chu Feng, Wang Qiang dan Zhao Hong, mereka berdua tidak punya pilihan selain mempercayainya. Jika Chu Feng, Wang Qiang dan Zhao Hong tidak benar-benar berhasil mencapai yang tidak mungkin, bagaimana mungkin tetua agung mereka meminta maaf kepada mereka bertiga? Setelah mulai mempercayai apa yang dikatakan tetua itu benar, Kong Cheng dan Kong Zeng mulai merasakan ketakutan. Jika mereka tidak tahu lawan macam apa yang mereka hadapi sebelumnya, maka mereka tahu betul lawan seperti apa yang mereka hadapi sekarang. Senior, kamu terlalu serius. Meskipun benar bahwa ada beberapa kesalahpahaman saat itu, tapi mereka hanya salah paham. Kami tidak akan membawa mereka ke dalam hati. Balas Chu Feng yang terkejut setelah melihat bahwa tetua agung Kong Heavenly Clan yang terhormat tidak memiliki kebencian terhadapnya. Selain itu dengan statusnya, tetua agung dari Kong Heavenly Clan sebenarnya masih menawarkan permintaan maaf kepada Chu Feng, Wang Qiang dan Zhao Hong, yang merupakan 3 orang dari generasi yang lebih muda. Dengan demikian, jika Chu Feng menolak untuk menerima permintaan maaf itu, dia tampaknya benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Selain itu, Chu Feng sangat peduli tentang status monster tanah liat humanoid itu. Jadi, dia pun bertanya, "Senior, aku ingin bertanya, apakah kamu berhasil menemukan jejak monster itu setelah memasuki kolam?" Tanya Chu Feng. "Ketika aku memasuki kolam sebelumnya untuk memeriksanya, aku menemukan bahwa ada formasi yang sangat kuat di dalam kolam. Namun, pembentukan formasi itu sudah dihancurkan. Selain itu, aku juga tidak dapat membedakan level apa dari spiritualis dunia yang menciptakan formasi spiritual itu. Adapun monster yang disebut itu, aku hanya berhasil mendeteksi auranya saja. Namun aura itu sangat kacau, dan aku pikir monster itu kemungkinan besar sudah mati," kata Kong Sunlian. "Sudah mati?" seru Chu Feng. Setelah mendengar itu, Chu Feng benar-benar merasakan sentimen di hatinya. "Sebenarnya, aku ingin bertanya padamu teman kecil Chu Feng, bagaimana monster itu mati?" Tanya Kong Sunlian. "Aku kira itu bisa dianggap bunuh diri," kata Chu Feng. "Makhluk ini benar-benar bunuh diri," seru orang-orang. Setelah mendengar kata-kata itu, orang-orang dari Kong Heavenly Clan semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut.
Kemungkinan besarnya mereka sudah mendapatkan pemahaman kasar tentang situasi yang dihadapi Kong Zheng dari tempat ini. Memang benar monster itu sangat jahat sebelumnya. Terlebih lagi, ketika seseorang seperti Kong Zheng mulai menceritakan situasinya kepada mereka, dia pasti akan menambahkan detail pada ceritanya. Kemungkinannya para ahli dari klan surgawi Kong pasti memegang kesan yang sangat buruk dari monster itu. Namun sekarang, monster itu benar-benar bunuh diri. Karena itulah, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Lebih tepatnya, itu berusaha untuk memperbaiki kekuatan yang terkandung dalam batu giok 100 penyempurnaan, tetapi akhirnya tidak mampu menahan kekuatan dan meninggal karena ledakan tubuhnya. Namun demikian, aku merasa bahwa dia mencoba untuk memperbaiki kekuatan yang tidak dapat dipahami dan sekarat, dan karena itulah dia tidak berbeda dengan bunuh diri, kata Chu Feng. Apa yang dikatakan teman kecil Chu Feng masuk akal, ucap Kong Xunlian sambil mengangguk. Karena krisis telah diselesaikan, dan kesalahpahaman juga terselesaikan, senior, kita akan menarik diri kita sekarang juga. Ucap Chu Feng sambil menggenggam tinjunya ke Kong Xunlian, dan bersiap untuk pergi. Teman kecil Chu Feng, tolong tunggu dulu. Mendengar itu, Kong Xunlian itu tiba-tiba berbicara. Dia berkata, sebenarnya, orang tua ini datang ke sini dengan permintaan yang lancang. Yaitu, aku ingin mengundang teman kecil Chu Feng dan teman-teman kamu ke klan surgawi Kong sebagai tamu, ucap Kong Xunlian. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng pun terkejut. Dia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa, klan surgawi Kong akan mengundang mereka sebagai tamu. Lokasi harta karun di peta harta karun yang diperolehnya dari Grandmaster Kai Hong, itu lebih tepatnya terletak di wilayah Kong Heavenly Clan. Dan sekarang, Kong Heavenly Clan sebenarnya ingin mengundang mereka untuk menjadi tamu. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Hanya saja, Chu Feng tidak mempercayai klan surgawi Kong ini. Karena faktanya, Chu Feng berjaga-jaga terhadap tetua agung klan surgawi Kong ini sepanjang waktu. Dengan demikian, Chu Feng benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab undangan ini. Alasan untuk itu adalah, karena dia ingin pergi, tetapi juga tidak mau pergi. Dia ingin pergi karena harta karun. Namun dia tidak ingin pergi karena, dia takut bahwa klan surgawi Kong mungkin merencanakan sesuatu. Chu Feng, sejujurnya meskipun kita telah datang demi menyelamatkan Kong Cheng, tapi tidak akan ada kebutuhan untuk menyusahkan tetua agung kita untuk sesuatu seperti itu. Jika bukan karena fakta bahwa kami mendengar kamu ada di sini, tetua agung kita juga tidak akan datang ke sini. Dia tidak datang demi merawat monster yang disebut itu. Tapi sebaliknya, dia datang untuk mengundang kamu menjadi tamu klan surgawi Kong kami. Jadi teman kecil Chu Feng, kami berharap bahwa kamu akan dapat mengabaikan kebencian kami sebelumnya, dan memberikan wajah klan surgawi Kong kami. Betul sekali, teman kecil Chu Feng, tetua agung kita jarang mengundang orang lain, dan kamu harus memberinya wajah. Pada saat itu, para ahli dari klan surgawi Kong mulai mendesak Chu Feng dengan kata-kata baik. Teman kecil Chu Feng, kita memang salah pada saat itu. Aku berharap bahwa teman kecil Chu Feng akan murah hati, dan tidak mengambil hal-hal itu lebih awal ke dalam hati. Bahkan orang-orang dari klan surgawi Kong yang akhirnya berbenturan dengan Chu Feng di gundukan makam yang sangat terpencil, mereka sebenarnya juga ada. Mereka mengambil inisiatif untuk berjalan maju, dan meminta maaf kepada Chu Feng. Terbukti, klan surgawi Kong sudah mempersiapkan sebelumnya sehingga berhasil mengundang Chu Feng. Kong Cheng, Kong Zheng, teman kecil Chu Feng adalah tamu terhormat Kong Heavenly Clan kami. Kalian berdua sebenarnya sangat menyinggung dia sebelumnya. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat, minta maaf pada teman kecil Chu Feng. Seseorang berteriak pada Kong Cheng dan Kong Zheng. Pada saat itu, Kong Cheng dan Kong Zheng saling memandang. Mereka berdua bukan orang yang bodoh. Mereka bisa mengatakan bahwa, klan surgawi Kong mereka benar-benar berencana untuk mengikat Chu Feng dan yang lainnya. Adapun mereka berdua, mereka benar-benar tidak bisa menjadi penghalang dari niat Kong Heavenly Clan mereka untuk mengikat Chu Feng. Jadi, meskipun itu benar-benar merusak ego bagi mereka berdua untuk meminta maaf kepada Chu Feng, Wang Qiang dan Zhao Hong, tapi mereka bukan satu-satunya orang yang memiliki ego. Ketika bahkan senior mereka dan tetua agung mereka yang paling tinggi bersedia untuk meminta maaf kepada Chu Feng, apa yang mungkin berarti jumlah ego kecil mereka. Chu Feng, Zhao Hong, Wang Qiang, kami benar-benar tidak tahu tentang prestasi dan perbuatan kamu sebelumnya.
Namun, kita sekarang tahu dan disadarkan dari mereka. Kami merasakan kekaguman bagi kamu semua dari lubuk hati kami. Sebagai orang-orang dari generasi muda, kalian bertiga benar-benar menghormati kami. Kami tidak akan repot-repot dengan kata-kata berlebihan. Tolong terimalah hormat dari kami, ucap keduanya. Setelah memutuskan, Kong Cheng dan Kong Zeng membungkuk hormat kepada Chu Feng, Wang Qiang dan juga Zhao Hong. Tidak pernah aku membayangkan, kalau kalian semua benar-benar memiliki sedikit ketulusan. Karena itu masalahnya, saudaraku, mari kita pergi dan berjalan-jalan di sekitar klan surgawi Kong, kata Wang Qiang kepada Chu Feng. Chu Feng, kamu harus pergi. Bagaimana mungkin kamu bisa menangkap anak harimau tanpa memasuki sarang harimau? Suara si ratu terdengar di telinga Chu Feng lagi. Sebagai masalah ini berdiri, Chu Feng sebenarnya sudah membuat pertimbangannya. Jika Kong Heavenly Clan benar-benar berencana untuk melakukan sesuatu pada mereka, mereka bertiga benar-benar mampu menyerang mereka sekarang. Tidak perlu bagi mereka untuk menghabiskan banyak upaya untuk mengundang mereka bertiga ke klan surgawi Kong. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa sementara memang benar bahwa klan surgawi Kong akan berbahaya untuk pergi, tapi bahaya itu relatif kecil. Dengan kata lain, bahkan jika mereka benar-benar merencanakan sesuatu dengan mengundang Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong untuk menjadi tamu mereka, maka Chu Feng mampu menghadapi mereka dengan pedang dewa jahatnya. Singkatnya, bahkan jika mereka menghadapi bahaya setelah mencapai klan surgawi Kong, itu hanya akan sama berbahayanya dengan menghadapi para ahli yang hadir di sini. Yang paling penting adalah, Chu Feng benar-benar ingin mencapai terobosan dalam kultivasi. Jika dia ingin mendapatkan harta Grandmaster Kai Hong, dia harus melanjutkan ke klan Kong Heavenly cepat atau lambat. Jika dia menolak undangan Kong Heavenly Clan kali ini, dia mungkin akhirnya tidak senang dengan Kong Heavenly Clan. Maka di masa depan, bahkan jika dia ingin pergi ke klan surgawi Kong, itu akan menjadi sangat sulit untuk melakukannya. Daripada mendiskriminasikan hal seperti itu, maka lebih baik menyelesaikan konflik mereka sekarang juga. Seperti yang dikatakan si ratu, bagaimana mungkin orang bisa menangkap seekor harimau tanpa memasuki sarang harimau? Resiko yang harus diambilnya, itu harus diambil cepat atau lambat. Dengan demikian, Chu Feng pun berkata, sebenarnya, aku telah mendengar tentang ketenaran klan surgawi Kong, dan selalu ingin berkunjung ke sana. Bagi para senior yang bersedia mengundang aku hari ini, maka aku, Chu Feng, benar-benar merasa terhormat, ucap Chu Feng. Teman kecil Chu Feng saat ini adalah karakter tingkat jenius yang perkasa di alam biasa 100 Refinements kami. Karena klan surgawi klan kita dapat mengundang teman kecil Chu Feng sebagai tamu, itu adalah kehormatan klan surgawi Kong kita, ucap Tetua Agung. Setelah melihat bahwa Chu Feng menyetujuinya, Tetua Agung klan surgawi Kong mengungkapkan ekspresi gembira. Pada saat yang sama, orang lain dari klan surgawi Kong dan orang-orang yang sebelumnya semua memiliki konflik dengan Chu Feng, mereka semua menghela napas lega. Lagi pula, jika mereka tidak berhasil mengundang Chu Feng kali ini, mereka pasti tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab, dan akan menjadi orang yang berdosa. Lalu teman-teman kecil, bisakah kalian berdua juga bersedia datang ke klan surgawi Kong kami sebagai tamu? Tanya Kong Sunlian juga sambil menoleh ke arah Zhao Hong dan Wang Qiang. Lagi pula, Zhao Hong dan Wang Qiang juga menunjukkan kemampuan mereka di gundukan makam yang sangat terpencil. Kong Heavenly Clan juga tidak berani mengabaikan kedua jenius ini. Dan bahkan, itu bukan hanya klan surgawi Kong saja. Karena pada saat itu, seluruh alam biasa 100 perbaikan sedang membahas tiga jenius ini. Mereka sudah pasti adalah Chu Feng, Wang Qiang, dan juga Zhao Hong. Chu Feng setidaknya sudah sedikit terkenal sebelum semua ini terjadi. Dengan demikian pada saat itu, orang-orang dari alam biasa 100 perbaikan bahkan lebih tertarik pada Wang Qiang dan Zhao Hong. Setelah semua, dibandingkan dengan Chu Feng, mereka berdua bahkan lebih misterius. Aku akan pergi kemanapun saudaraku pergi, kata Wang Qiang dengan acuh tak acuh. Namun demikian, dia telah menyatakan pendiriannya. Pada saat itu, semua orang menatap Zhao Hong. Seperti Wang Qiang telah menyatakan pendiriannya, satu-satunya orang yang tersisa adalah Zhao Hong. Semua orang, bisakah kalian semua memberi kami ruang pribadi untuk saat ini? Kata Zhao Hong kepada orang-orang dari klan surgawi Kong. Tentu saja, Kong Sunlian. Karena bagaimana mungkin seseorang sekaliber Kong Sunlian ini tidak mengerti apa yang dimaksud Zhao Hong dengan kata-kata itu.
dia segera memerintahkan orang-orang dari klan Surgawi Kong untuk mundur. Dan kemudian, dia sendiri juga mundur. Pada saat itu, hanya Chu Feng, Zhao Hong, dan Wang Qiang yang tetap berada di wilayah ruang itu. Bas-bas. Tiba-tiba saja, Zhao Hong melambaikan tangannya. Saat lengan bajunya berkibar, semburan aroma manis tiba ketika lapisan pembentukan formasi menutupi mereka bertiga. Itu adalah formasi penyembunyian. Berada di dalamnya, akan sangat sulit bagi siapapun yang berada di luar untuk mendengar percakapan mereka. Bahkan ahli tingkat abadi sejati yang memiliki kemampuan untuk mensurvei langit dan bumi dari jauh, itu saja tidak akan dapat mendengar percakapan mereka. Setelah semua, pembentukan formasi penyembunyian ini adalah teknik dari warisan Grandmaster Kai Hong, dan itu adalah pembentukan formasi yang sangat kuat. Chu Feng, suamiku, kalian berdua harus sangat berhati-hati ketika kamu pergi ke klan Surgawi Kong. Ini bukannya aku tidak percaya pada Kong Sun Lian. Hanya saja, aku benar-benar tidak mempercayai klan Surgawi Kong, kata Zhao Hong kepada Chu Feng dan Wang Qiang. Zhao Hong, apakah kamu tidak berencana untuk pergi bersama kami? Tanya Chu Feng. Chu Feng, suamiku telah berhasil mengambil harta dan memperoleh panen berlimpah. Saat ini, kamu melanjutkan menuju klan Surgawi Kong demi mendapatkan harta karunmu juga. Dengan demikian, aku juga sangat tertarik untuk melihat dengan persis, seperti apa harta milik aku nantinya, kata Zhao Hong. Itu rencana yang bagus. Wang Qiang, mengapa kamu tidak menemani Zhao Hong saja? Chu Feng berkata kepada Wang Qiang. Itu tidak perlu. Lebih baik suamiku menemanimu. Dibandingkan dengan tujuanku, Phoenix Flame City, aku merasa bahwa Kong Heavenly Clan adalah tempat yang jauh lebih berbahaya. Aku merasa bahwa lebih baik bagi kamu berdua untuk pergi bersama-sama, sehingga kamu dapat saling menjaga, kata Zhao Hong. Justru karena perjalanan ini sangat berbahaya, itulah sebabnya aku tidak ingin Wang Qiang menemaniku. Apalagi, kota api Phoenix juga merupakan lokasi yang berbahaya. Aku akan merasa lebih lega bagi kamu berdua untuk bepergian bersama, kata Chu Feng. Saudaraku, ucapanmu itu sangat membosankan. Apakah aku terlihat seperti seseorang yang akan meninggalkan saudara laki-laki aku? Wang Qiang berkata dengan cara yang agak tidak senang. Dia telah menjelaskan bahwa, dia ingin menemani Chu Feng. Zhao Hong tidak menunjukkan sedikit pun ketidaksenangan dari keinginan Wang Qiang untuk menemani Chu Feng. Tapi sebaliknya, dia berkata, suami aku sudah membuat keputusan. Chu Feng, kamu tidak perlu mendesaknya lagi, biarkan saja dia menemanimu, ucap Zhao Hong. Zhao Hong, karena kamu sendirian, kamu harus ekstra hati-hati. Lagi pula, Phoenix Flame City adalah salah satu dari wilayah terlarang alam biasa 100 refinements, ucap Chu Feng. Melihat bahwa Zhao Hong dan Wang Qiang telah membuat keputusan, Chu Feng berhenti berusaha mendesak mereka untuk menentangnya. Hanya saja, dia mengkhawatirkan Zhao Hong dari lubuk hatinya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.